Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan observasi instansi organisasi yang telah kami lakukan di SMA N2 Negeri Teluk Jambe Timur. Jadi berikutnya ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya Ida Nursyifa, yang kedua ada Bella Diva Zahira Sudrajat, yang ketiga Khalif Ahmad Ardanu, yang ketiga Naira Siti Nur Alifa, yang keempat Raffi Ar-Rasyid, dan yang kelima Ufa Khairani. Pendahuluan, kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai struktur organisasi formal yang diterapkan di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur, termasuk untuk pembagian tugas, alur komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta penerapan struktur organisasi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Wawancara dilakukan bersama salah satu guru yang memahami sistem manajemen sekolah, dengan ketentuan memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana struktur organisasi tersebut berjalan secara praktis dan efektif. Oke, alasan memilih di SMA 2 Teluk Jambe Timur sebagai bahan observasi yaitu kami memilih SMA ini sebagai bahan observasi karena sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas yang memiliki sistem manajemen dan organisasi yang cukup baik di wilayah Teluk Jambe Timur. Sekolah ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, serta memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur. Selain itu, SMA 2 Teluk Jambe Timur memiliki lingkungan belajar yang kondusif dan tenaga pendidik yang kompeten, sehingga sangat relevan untuk dijadikan contoh dalam memahami penerapan manajemen sekolah, pembagian tugas organisasi, serta proses pembelajaran di tingkat SMA. Nah, faktor lokasi juga menjadi pertimbangan karena sekolah ini mudah dijangkau dan terbuka terhadap kegiatan observasi pendidikan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendukung analisis terhadap sistem yang diterapkan di sekolah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi organisasi SMA N2 Teluk Jambe Timur. SMA N2 Teluk Jambe Timur merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang memiliki sistem organisasi terstruktur dan berperan penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Organisasi di lingkungan sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah administrasi dan kepemimpinan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa. Struktur organisasi di SMA N2 Teluk Jambe Timur terdiri dari unsur pimpinan sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta organisasi khususnya. Lalu yang selanjutnya ada struktural sekolah. Di tingkat struktural sekolah, terdapat pola organisasi yang dijalankan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, seperti komite sekolah yang berfungsi sebagai mitra kepala sekolah dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan dukungan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, ada dewan guru yang berperan sebagai pengelola kegiatan akademik, pembimbing siswa, serta pelaksana program pembinaan karakter. Koordinasi antara pihak sekolah dan organisasi siswa berjalan harmonis, menciptakan suasana sekolah yang kondusif, berprestasi, dan penuh semangat kebersamaan. Struktur organisasi formal pada bagian sekolah. Pertama ada ketua komite, kedua ada kepala sekolah, lalu ada wakil kepala sekolah, kurikulum, yang kedua ada wakasek kesiswaan, dan wakasek humas, wakasek sarpras, dan bendahara. Lalu selanjutnya di bagian umum. Yang pertama, kepala sekolah. Tugasnya itu pemimpin tertinggi sekolah yang mengatur, mengawasi, dan mengambil keputusan untuk seluruh kegiatan sekolah. Lalu yang kedua ada komite sekolah, mitra sekolah yang berperan memberi masukan, dukungan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan sekolah. Lalu yang ketiga ada wakil kepala sekolah. Ada 4 bidang. Yang pertama kurikulum, yaitu tugasnya mengatur kegiatan belajar, mengajar, dan jadwal pelajaran. Yang kedua kesiswaan, membina kedisiplinan dan kegiatan siswa. Yang ketiga ada sarpras. Tugasnya itu mengelola fasilitas dan perlengkapan sekolah. Dan yang terakhir itu humas. Tugasnya menjalin hubungan dengan pihak luar dan publikasi sekolah. Lalu ada bendahara dan tata usaha atau TU. Tugasnya itu mengelola keuangan dan administrasi sekolah agar berjalan tertib dan transparan. Lalu ada staf dan guru, pelaksana utama kegiatan pendidikan dan pembinaan siswa. Lalu ada wakil kelas dan koordinator bidang studi wali kelas. Itu membina siswa di kelasnya, sedangkan koordinator mengatur kerjasama antar guru mata pelajaran. Lalu yang terakhir ada siswa. Tugasnya itu pusat kegiatan belajar dan penerima layanan pendidikan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.
Penerapan struktur organisasi dalam kegiatan sehari-hari. Dalam praktiknya, struktur organisasi ini diterapkan dengan sistem komunikasi dan koordinasi yang fleksibel. Guru, staf, dan pegawai dapat berinteraksi dengan bebas untuk hal-hal sosial atau kegiatan harian. Namun, untuk urusan kedinasan tetap ada prosedur resmi yang harus diikuti. Contohnya, jika ada surat permohonan kegiatan dari pihak luar, surat harus melalui Wakasek Humas atau Tata Usaha, bukan langsung ke guru atau kepala sekolah. Surat tersebut kemudian didisposisikan oleh kepala sekolah untuk menentukan tindak lanjutnya, misalnya ke bidang kurikulum atau kesiswaan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun komunikasi antar guru dan staf bersifat terbuka, sekolah tetap menjaga prosedur formal agar setiap kegiatan memiliki jalur koordinasi yang jelas. Desain struktural. Struktur organisasi di Seman 2 Teluk Jambe Timur bersifat fungsional dan hierarkis dengan pembagian tugas sesuai bidang kerja. Kepala sekolah menjadi pucuk pimpinan yang membawahi seluruh unit di bawahnya. Setiap wakil kepala sekolah memiliki staf masing-masing dan TU memiliki subdivisi seperti administrasi, akademik, kepegawaian, dan keuangan. Analisis hierarki organisasi dan alur komunikasi. Hierarki kepala sekolah, pengambilan keputusan utama, dan menanggung jawab seluruh kebijakan. Wakasek, pelaksana teknis sesuai bidangnya, memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah. Staf dan guru, pelaksana pembelajaran dan kegiatan sekolah berdasarkan bidang. Wali kelas dan guru wali, penanganan langsung terhadap siswa. Selanjutnya ada alur komunikasi. Komunikasi sosial bersifat terbuka. Semua guru dapat berinteraksi langsung dengan pimpinan. Untuk urusan kedinasan, komunikasi mengikuti prosedur formal, misalnya surat permohonan disampaikan ke Humas, diteruskan ke TU, lalu didisposisi oleh kepala sekolah, lalu ditindaklanjuti oleh bidang terkait. Penyampaian informasi dilakukan melalui grup WhatsApp resmi guru atau rapat mingguan. Dalam kasus masalah siswa, alurnya guru ngapel, wali kelas guru wali, BK, kesiswaan, lalu ke kepala sekolah. Tim khusus dan penjamin mutu. Sekolah juga memiliki tim kerja khusus seperti tim penjaminan mutu dan tim pengembang kurikulum. Kedua tim ini bertugas melakukan evaluasi dan pengembangan pembelajaran setiap tahun. Tim pengembang kurikulum fokus pada pengkajian dan pembaruan metode belajar. Tim penjaminan mutu fokus pada peningkatan kualitas guru dan proses pembelajaran. Hasil kerja kedua tim ini akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk ditinjau dan disetujui sebelum diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tim memiliki peran analitis dan perencanaan, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan sekolah. Evaluasi tingkat desentralisasi pengambilan keputusan. Keputusan sentral atau pusat. Seluruh kebijakan akhir seperti kurikulum, anggaran, penerimaan siswa baru atau PPDB, kelulusan dan kenaikan kelas ditetapkan oleh kepala sekolah. Keputusan desentralisasi atau tersebar. Wali kelas dapat menentukan kesepakatan dan tata tertib kelas. Guru mata pelajaran menentukan metode penilaian dan strategi belajar. Wakasek dapat mengusulkan rencana dan rekomendasi melalui hasil. Contohnya, tim Sarpras menganalisis kebutuhan bangunan, lalu mengusulkan ke kepala sekolah. Tim pengembang kurikulum dan tim penjamin mutu membuat rekomendasi tahunan, namun keputusan tetap. Untuk kesimpulan evaluasi itu tingkat desentralisasi moderat karena unit kerja dapat memberikan usaha dan rekomendasi, namun keputusan akhir tetap terpusat pada kepala sekolah. Lalu di sini juga ada kesimpulan dan rekomendasi secara menyeluruh, yang dimana kesimpulannya ini struktur organisasi di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur tersusun dengan baik secara hierarkis. Kepala sekolah berperan sentral sebagai pengambil keputusan utama, sementara Wakasek dan tim kerja bertugas memberi rekomendasi serta pelaksanaan teknis. Komunikasi formal memiliki alur yang jelas, sedangkan komunikasi sosial berlangsung terbuka dan harmonis.
Mekanisme penanganan masalah siswa, kebijakan akademik dan administrasi berjalan sesuai prosedur yang baku. Lalu di sini pun kita ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, memperkuat koordinasi antar unit dengan rapat lintas bidang secara rutin. Yang kedua, meningkatkan kewenangan tim teknis agar proses desentralisasi lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah agar komunikasi dan dokumentasi keputusan lebih cepat dan transparan. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.